Pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa. Udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm. Saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanya jawab. Terima kasih Pak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri, para wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, dan seluruh anggota Kadin yang hadir pada acara Rapimnas Kadin sore ini. Kalau Rapimnas ada pemilihan ketua nggak? Itu Munas. Saya dengar ada Kadin, ada juga Kadin Perjuangan. Munas. Sudah lewat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Biasanya emang kalau saya baca semuanya bosan, jadi saya tutup deh. Tadi pertanyaan Pak Ketua amat dalam dan sekali bertanya langsung 10 pertanyaan kali tadi. Saya sebenarnya agak bingung jawabnya, yang mana duluan. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa. Udah nggak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm. Saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanya jawab. Fiskal dan ini nggak ada tanya jawab sesi ini. Adalah kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Jadi uang di sistem, saya ngomong ekonomi dikit nggak apa ya, keadaannya buruk sekali. Coba kalau dikasih lihat tuh gambar yang ini ya, yang hijau itu. Ini saya kalau orang ekonom, kalau kayak saya, duduk, berdiri. Izin berdiri. Ekonom tuh ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonomi sedang berhentikan. Kalau Anda lihat makroekonomis monetaris terkenal, pemenang Nobel Milton Friedman, dia bilang kalau Anda mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda jangan lihat dari bunga, tapi lihat dari laju pertumbuhan uang beredar, base money, M0 katanya. Dia mengambil kesimpulan itu dari pengalaman krisis di Amerika tahun 1930, dan habis itu dipelajarin oleh banyak orang, termasuk Ben Bernanke juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi waktu itu katanya Amerika ekonominya hancur bukan karena kebijakannya cukup, kebijakan moneternya cukup, tapi kebijakannya salah.
Walaupun bunga 0%, laju pertumbuhan uangnya negatif sehingga ekonominya hancur. Jadi kesimpulannya mereka adalah kalau Anda mau lihat kebijakan di perekonomian longgar atau ketat, saya nggak boleh bilang kebijakan moneter, soalnya terusan BI kali. Anda lihat dari pertumbuhan uang, bukan dari bunga. Karena saya belajar itu, waktu itu kan saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang ke sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita. Itu pelajaran yang saya dapat dari krisis 97-98. Setelah itu saya perhatikan jangan sampai terulang lagi. Sepertinya ilmunya gampang, tapi banyak di antara kita yang lupa. Nih kalau saya lihat ya, mana ya? Tahun gini. Tahun jelas. Paling gampang ya. Kemarin kenapa ekonomi kita melemah? Karena uangnya dibuat nol sejak 2023 pertengahan terus ke bawah sini. Sepanjang 2024 pertumbuhan uangnya nol. Ini hampir nol kan? Artinya ekonomi sedang direm. Dibuat dilonggarkan sedikit di sini, tapi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ditaruh di sini. Jadi ekonomi kita melemah. Jadi jadi hampir pasti, oh ini nggak dibetulin, kita udah krisis berarti, terus akan hancur. Jadi langkah pertama saya adalah berusaha mengembalikan pertumbuhan uang ke perekonomian. Apa yang saya kerjakan? Saya lihat, oh pemerintah punya uang banyak, ada 425 triliun rupiah cash nganggur di Bank Sentral. Saya pindahkan 200 triliun ke bank komersial. Itu dampaknya apa? Menambah uang dari sini ke sana, tumbuh 13,5%. Akibatnya ekonomi mulai bergerak. Tapi di bulan berikutnya turun lagi ke 7,8%. Kalau nggak diinjak lagi uang, pasti ekonomi akan melambat lagi. Jadi setelah 200 triliun, saya tambah lagi ke ekonomi 76 triliun rupiah supaya ekonominya jalan lagi. Sepertinya ekonominya jalan lagi sekarang. Kan kalau Anda lihat kemana-mana mulai rame kan. Yang penting Anda lihat di sini suku bunga deposito turun, interbank turun, suku bunga kredit mulai turun secara bertahap. Nah, ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, kalau tumbuh 6% mah gampang. Ya 6,5 nggak susah amat. 7, 8 baru perlu extra effort. Ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi 5%. Salahnya di mana? Pada waktu zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Kenapa bisa tumbuh 6%? Karena dia biarkan real sektor tumbuh, private sektor tumbuh. Peran Kadin pada waktu itu pasti besar, mungkin sebagian besar untung banyak waktu itu ya. Tapi pada waktu zaman Pak Jokowi,
dia bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi private sector perannya sedikit. Akibatnya tumbuhnya cuma 5. Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector, pemerintahnya diam. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan private sektornya relatif diam. Yang private hasilnya 6%, yang government hasilnya 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan dua-dua mesin ekonomi, government dan